belajar di madrasah. Jadi anak-anak yatim yang dibina Nur Akbar itu dari lingkungan RT 7, RT 9, Komplek Walza itu, alhamdulillah ada 6 orang yang belajar di MDT. Ya, alhamdulillah. Jadi yang lain saya harapkan untuk bergabung di madrasah supaya kami tidak hanya memberikan santunan tiap bulan, tetapi ada pembinaannya. Ya, ada pembinaannya. Berikut saya panggil Ajianur. Ajianur ada ke depan. Ajianur dari Komplek Maban 1. Kemudian Lando dari RT 10. Lando, sini Lando. Kemudian Nadia Jahra. Kemudian Alisa. Kemudian Novita ada nggak? Novita, ya rumahnya pojok. Silakan ke depan. Sini depan sini, biar masuk ke TV One nanti. Ya. Aji ada. Elisa ada? Elisa? No, Elisa. Mohon kerjanya Pak Profesor untuk berkenan menyampaikan santunannya. Berikut untuk lomba tingkat madrasah dunia. Perlu saya sampaikan, ibu-ibu, tahun ini kami membuka kelas idadiyah. Kelas udah 4 tahun berjalan, sekarang udah sampai kelas 4. Insya Allah tahun ini kami akan mewisuda sebanyak 14 santri. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini sampai tahun ajaran tamat dan akan diwisuda. Jadi Yayasan Nurul Akbar, ketua yayasannya tanda tangan ijazah. Insya Allah nanti kalau ada biaya kita sewa hotel di wisudanya.
Ya, siapa tahu ada donatur kan begitu. Ya. Baik. Untuk lomba mewarnai gambar, mewarnai kaligrafi dan menyalin huruf Al-Qur'an. Saya panggil kelas Idadiyah yang berjuara 1 bernama Santri Ishak. Ada nggak Santri Ishak? Ishak ada? Ya, ke sini. Oh, diwakili. Oh, ini wakili abangnya. Ya, wakili. Ya. Kemudian Almera. Ada Almera? Almera. Almera ada? Kalau tidak ada, wakili sama ibunya. Almera. Yang ketiga, juara 3 Marwah. Ambil nama pendeknya nih, Marwah. Ada Marwah, Almera, sini. Nah, ini kelas Idadiyah nih. Ya. Kelas Idadiyah, juara 1. Sini Almera sini. Kemudian Marwah. Kelas 1 Ula. Juara pertama Parah. Ada yang namanya Parah. Tolong dibantu ibu gurunya. Parah atau siapa namanya? Parah, oh ini. Oh iya. Tolong bu guru dibantu gurunya. Juara kedua yaitu Gaisan. Gaisan. Ada Gaisan? Tidak ada. Juara ketiga Artila. 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 Tidak ada. Ada. Ya. Artila. boleh. Karena ini kelas 1 yang baru, jadi saya belum begitu hafal nih. Ya. Ini Artila. Artila betul. Nama saya Arsila. betul. Betul. Santri MDT apa? Santri MDT Nurul Akbar. Akbar. Ya. Baik, para Pak RW kami persilakan. Mohon Pak Ketua RW 05. Ini sebagai generasi penerus. Bu Faridah, uangnya kasihkan. Ini kita berikan dalam bentuk tunai supaya nanti begitu selesai keluar lagi bisa jajan di Bajar. Ya, di Bajar. Ini juara 1 Idadiyah. Ya. Idadiyah, salaman. Ya. Juara 2. Namanya Marwah. Ada terus kita satu juara 1. Ya. Tolong dipotong Pak RW di pinggir nah gitu. Ya. Berikut kelas 2 Ula. Juara pertama yaitu Aisyah. Juara kedua Kansa. Juara ketiga Sapira. Ula tingkat 3. Juara pertama Jasmine. Turun. Jasmine. Juara kedua Dwi. Ula tingkat 3 nih. Juara ketiga adalah Emil. Oh, di atas ya.
Emil. Juara pertama Jasmine, juara kedua Dwi. Dwi ini putra nih. Dwi putra ada nggak? Perwakilannya Zahra ada nggak? Juara ketiga Emil Kontesa. Juara ketiga Sapira. Ula tingkat 2 Aisyah Kansa Sapira. Para Aisyah Kansa. Ya. Pada Ketua Pulsub sebut salam Kelurahan Sengkeng Sawah dimohon untuk menyampaikannya. Ya. Amin. Yang juara saya minta guru kelas 2 ke depan, guru kelas 3 ke depan, ibu gurunya dipoto dulu Pak. Bu guru kelas 2, bu guru kelas 3 dipoto dengan santrinya. Ya, ini Bapak Ibu gurunya. Saya merekrut gurunya dari majelis taklim dengan kompetensinya ada, ya, dan kompetensi. Lagi belum? Nih guru kelas 1. Ya sini. Nah, guru kelas Idadiah belum ada, dirangkap oleh direkturnya. Ya. Pak Profesor, Pak Sabir, Pak Pembina, kita foto untuk laporan ke Kemenag. Pak RW, Pak Sabir, Pak Pembina, Pak Firman, Sekjen. Ya di sini aja Pak, di atas apa ini? Ya sini aja. Ya, sini aja Pak, di atas. Pak Ustadz Sabir. Pak Ustadz Sabir ini kan mantan kepala sekolah Madrasah Diniyah tahun 2010. Ya, 2011. Di sana aja Pak. Masih bisa Pak? Sini. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada hadirin walaupun yang hadir. Terima kasih pula kepada anak-anak santri. Semangat belajar anak-anak santri. Dan untuk anak yatim, ada nanti kalau mau belanja gratis. Tapi dengan catatan bawa stempel saya. Ada tanda stempelnya, vouchernya ada stempel masjid. Jadi nanti gratis ya. Udah untuk khusus anak yatim. Anak yatim Masjid Jami Nurul Akbar ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembagian santunan dan sekaligus pembagian hadiah lomba. Tiba saatnya pada acara yang terakhir, yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Profesor Dr. Engineering Haji Yunus Daud MSc. Kepada Pak Profesor kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas kesekian saya izin di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ulam disantap selagi hangat. Lebih nikmat lagi kalau ditemani secangkir kopi. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, ya sudah, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya, cukup ya, Pak Haji. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Haji Jailani, yang merupakan sesepuh kita, orang tua kita, yang senantiasa membersamai kita. Alhamdulillah, sejak awal berdirinya masjid ini sampai hari ini masih diparingi sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan dan keberkahan, ampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada ketua yayasan dan ketua DKM ya sekaligus ya, Bapak yang kami muliakan, Bapak Dr. Andes Haji Rohaidin MPD, Masya Allah, yang aktif memakmurkan masjid ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik remaja, anak-anak semuanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan, keberkahan, ampunan dan ridhonya insyaallah. Masya Allah, juga para tokoh agama, undangan, para asatidz, para hujaj, Pak RW, Masya Allah ya, tokoh-tokoh semuanya, para haji, para ustadz yang dimuliakan Allah, juga ustazah, Masya Allah, hajjah, Masya Allah, termasuk juga anak-anak kita dan remaja masjid, Masya Allah. Tak lupa juga ibu-ibu yang semangat, Masya Allah. Tadi kalau nggak ada ibu-ibu katanya nggak semangat, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Ada ibu-ibu yang kerudungnya hijau,
Ada yang kerudungnya apa tuh? Pink ungu ya, masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa fina insya Allah. Dan semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hari ini hari yang berbahagia ya. Masya Allah, nggak hanya anak-anak yang tadi dapat hadiah, dapat apa namanya ya, penghargaan, tapi Masya Allah, ibunya, bapaknya, kita semua, termasuk juga dari seluruh DKM dan pengurusnya. Juga Masya Allah, MC kita Ustaz, Masya Allah ya, yang mempersilahkan saya untuk berbicara. Ini saya bicara sampai zuhur atau sampai asar? Masya Allah. Kalau sampai asar saya izin duluan ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, ini semangatnya yang luar biasa. Semangat Muharram. Saya amati ada lomba-lomba, ada kegiatan Quran, ada kegiatan macam-macam tadi, Masya Allah, dimulai dari awal Muharram ya, dimulai dari awal Muharram. Dan alhamdulillah sekarang sudah bulan Safar pun juga masih semangat. Dan semangat tahun baru ini, semangatnya terus tidak hanya di bulan Muharram, sampai akhir tahun 1447 Hijriah. Jadi insya Allah ini masih masuk tahun 1447 Hijriah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Boleh bernostalgia sedikit. Saya ngelihat anak-anak tadi madrasah diniyah, itu ingat saya dulu masih kecil sama mereka. Dan alhamdulillah saya bersyukur punya ibu, punya bapak, khususnya ibu yang Masya Allah ya, itu ngajarin saya, ngajarin zikir, itu luar biasa. Jadi ibu-ibu Masya Allah, ibu saya sudah almarhumah, ayah saya sudah almarhum, ibu saya wafat hari Jumat, alhamdulillah. Ayah saya wafat pada saat salat malam, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya waktu dulu juga sekolahnya double. Paginya kalau di kampung ya, saya di Tegal, itu namanya sekolah Jawa sekolah Jawa, sekolah umum maksudnya, SD, SMP, SMA. Tapi nanti sorenya sekolah madrasah. Sekolah bahasa Indonesia, madrasah bahasa Arab. Artinya apa? Sekolah juga. Sekolah madrasah, school ya. Sama saja. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saya sampai lulus madrasah diniyah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Jadi tadi yang siswa-siswa kita yang bersekolah di sekolah diniyah, nggak usah khawatir, insya Allah semuanya akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Mudah-mudahan jadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang saleh. Jadi profesor juga insya Allah ya, lulusan diniyah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya hari ini bahagia banget bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dikasih anugerah oleh Allah bisa diundang di sini. Saya senang diundang sama Pak Haji Jalan nih, Pak Ketua DKM dan semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah kalau diundang lagi hadir. Insya Allah. Doakan sehat walafiat. Insya Allah. Amin. Masya Allah. Tadi juga hadrohnya Masya Allah. Saya selalu kalau ada sholawat ya, sallallahu ala Muhammad marhaban. Masya Allah, nggak kuat karena ingat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita gantian ya. Saya izin saya bicara, ibu mendengar. Nanti kalau ibu mau bicara, angkat tangan, saya diam. Setuju nggak? Jadi kalau mau bicara, angkat tangan dulu. Nanti saya diam. Pak, saya tak ngobrol sama sebelahnya. Saya diam. Silakan, udah selesai? Sudah. Saya ngobrol lagi. Setuju ya? Ini kontrak ini. Masya Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi setiap kali ada salawat atas Nabi, kita selalu memasukkan salawat itu ke dalam kolbu kita. Jadi salawat jangan hanya ada di lisan kita, di bibir kita saja, tapi salawat kita harus masuk menghunjam ke dalam dada. Setuju ya? Masya Allah ya. Banyak sekali salawat ini, Masya Allah, kaya sekali ya. Kita ini kaya. Salawat model apa ya? Masya Allah, ada saja salawat, tapi intinya adalah mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, Rasul kan sudah dijamin masuk surga, jadi udah selamat. Ngapain kita doain? Bukan begitu, ya. Tapi kita membaca salawat dalam rangka menyambungkan diri kita supaya tersambung dengan Rasul. Coba kalau kita nggak ada perintah salawat, nyambung ke Rasul nggak? Nggak nyambung. Rasul itu siapa? Nabi Muhammad ini siapa? Tapi karena kita diminta oleh Allah, diperintahkan untuk membaca salawat, maka kita nyambung kepada Rasulnya. Itu. Dan agama ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Isa disembah-sembah, tapi Nabi Muhammad tidak disembah. Paling tinggi baca salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Tidak ada yang menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Tuhan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adik-adik yang dimuliakan Allah, ini ada yang di atas juga. Ini belum kontrak sama adik-adik semua nih. Nanti ibunya yang kontrak aja nih. Baik, Masya Allah ya. Jadi kita ini nyambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sholat nyambung. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikutnya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, jadi baca salawat, lagi tahiyyat, baca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu salawat kita harus menjadi salawat yang dijiwai, salawat yang nyambung, kolbunya nyambung, kolbunya supaya bercahaya, ya, supaya bercahaya. Masya Allah. Kenapa ibu, bapak, kenapa kita harus bercahaya? Ini bukan kuis ya. Apalagi saya nggak bawa hadiah juga. Tapi kenapa kita harus memastikan bahwa kolbu kita harus bercahaya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, ingin dengar ceritanya.
Masya Allah, ya, ini indah sekali percakapan antara istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ini kangen sama ikhwanku. Nabi bilang, saya ini kangen sama ikhwanku. Ikhwan ini apa artinya, Ibu? Saudara. Para sahabat dan tentunya juga Bunda Aisyah mengatakan, bukannya kami ini juga ikhwannya, ikhwanmu ya Rasulullah. Kan saudara semua. Kata Nabi, bukan seperti itu. Kalian semua adalah sahabatku. Orang yang berjumpa Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, itu disebut dengan sahabat. Dalam konteks itu, Abu Jahal sahabat bukan? Bukan. Sayang banget kan? Udah ketemu Nabi, udah ngeliat wajah Nabi, diludahin. Ya Allah, Rabbi, rugi amat ini orang. Mohon maaf. Kalau ikhwan ini siapa ya Rasulullah? Ikhwanku itu orang-orang yang tidak ketemu aku, tapi mereka mencintaiku, mereka mengikutiku, mereka taat kepadaku. Masya Allah, siapa ini? Nggak pernah jumpa dengan aku, tapi sayang, tapi cinta, tapi taat, tapi ikut, tapi mengambil teladan. Masya Allah, siapa ini? Orang-orang yang gak jumpa dengan Rasul, tapi cinta kepada Rasul, tapi baca sholawat atas Rasul. Itu yang saya pengen ketemu. Masya Allah, luar biasa. Ibu bapak pengen ketemu Rasul? Masya Allah, sama, saya juga ingin. Makanya ketika kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatinya nyambung. Jangan hanya di lisan, hatinya nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ini bercahaya, nanti kita pun juga bercahaya. Tidak hanya qalbunya, tapi badannya bercahaya. Pertanyaan dari Bunda Aisyah apa? Ya Rasulullah, gimana engkau bisa mengenal mereka di akhirat, sementara manusia itu jumlahnya banyak, apalagi nanti sampai hari kiamat jumlahnya banyak, gimana engkau bisa mengenali mereka padahal engkau nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu. Ya, ibu pernah ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang pernah bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa melihat Nabi, itu artinya mimpinya benar, bahwa ibu bapak itu memang ketemu Rasul. Karena Rasul tidak bisa diserupakan oleh siapapun, oleh syaitan, oleh artificial intelligence. Wah, dibuat rekayasa, tidak akan bisa. Ya. Jadi kalau ibu bapak berjumpa dengan Rasul, bermimpi dengan Rasul, itu artinya bapak ibu dapat anugerah Allah, benar-benar ketemu Rasul. Masya Allah. Kalau ada, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Ya, Masya Allah. Nah, gimana ya Rasulullah mengenali mereka? Kata Nabi, kamu tahu kalau ada serombongan ya, sekumpulan kuda-kuda yang berwarna hitam. Lalu di antara kuda-kuda itu ada yang berwarna putih, bercahaya. Apakah kamu bisa mengenalinya, wahai Aisyah? Bisa ya Rasulullah, ini kuda yang berwarna putih, ini yang berwarna putih, ini yang berwarna putih. Mudah dikenali Bapak Ibu, mudah. Apalagi nanti orang-orang yang beriman dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan bercahaya. Orang yang beriman kepada Rasul akan bercahaya.
Orang yang beriman kepada Rasul, bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan bercahaya. Dan cahaya ini nggak bisa direkayasa. Saya kasih baterai nih depannya, belakangnya gitu, pencet tombolnya nanti bercahaya. Itu di dunia masih bisa, tapi di akhirat nggak ada. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, DKM, Yayasan Penyelenggara semua, As-Sabiqunal Awwalun, Pak Haji Jailani dan As-Sabiqunal Awwalun yang sudah dipanggil oleh Allah semuanya bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Ini penting supaya kita beragama ini penghayatannya ini bagus. Tiap hari baca salawat aja, tetapi penghayatannya masih belum sempurna. Karena itu dihayati, perlu dihayati. Walaupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, 5 kalimat, 5 kata saja. Tapi kalau itu dihayati betul, ya Allah anugerahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan, karunia kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihayati betul. Ada tambahannya, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, wasallim, dan juga anugerahkanlah keselamatan kepada mereka semua. Ya, bahkan para ulama, para asatidz, para habib menyampaikan mudah-mudahan kita pun juga dapat salawat juga. Karena barang siapa yang baca salawat 1 kali, Allah akan memberikan salawat 10 kali. Masya Allah. Siapa yang nggak mau? Ada yang nggak mau dikasih salawat sama Allah berlipat-lipat? Nah, penghayatan beragama ini penting. Maka mungkin kalau saya ikut hadroh, ikut ya, pegang mic, mungkin mic-nya saya nggak bisa. Ya. Sallallahu ala Muhammad marhaban wasallam marhaban. Udah cukup. Ya, dihayati. Masya Allah. Ya. Bukan apa-apa, tapi kita nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak semata-mata seni, semata-mata nada gitu, tapi semata-mata karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada lagi. Kalau tadi ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya. Masya Allah. Ibu, bapak, di sini insya Allah kalau ada azan, setelah azan apa? Qomat ya. Sebelum qomat. Setelah azan baca doa sesudah azan. Benar ya? Ini Pak Yunus ngeprank ini ya. Enggak lah Bu. Doanya apa ibu bapak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Amin. Kalau ini kuis, ada hadiahnya ya Pak Ketua DKM. Hadiahnya mobil atau mobil-mobilan ya. Masya Allah. Umroh, Masya Allah, umroh Pak Ketua. Masya Allah, amin. Nah, jawabannya amin ya. Ya, kalau mau minta umroh, enakan minta ke Ketua DKM atau minta sama Allah. Nah, itu begitu, mantap tuh Pak Ketua DKM langsung.
Ya, Pak Ketua BKM pun juga akan minta sama Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa ibu bapak semuanya biar bisa berangkat umroh. Amin. Kalau Allah sudah mengundang, apakah ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah belum mengundang, dipaksakan kayak apa, tidak bisa berangkat. Karena itu, kalau diuji harus sabar. Belum berangkat umroh, tidak doa, doa lagi. Belum berangkat, doa lagi. Dengan doa itu pahalanya banyak berulang-ulang. Mungkin kita lagi diuji. Masya Allah, saya nggak ngobrol umroh ya. Sampai saya lupa ini saya mau ngomong apa ya. Tadi doa sesudah azan. Kuisnya nih, doa itu mendoakan siapa? Doa itu mendoakan orang tua, mendoakan anak-anak, cucu, mantu, ponakan, guru, atau doain siapa? Kurang dengar? Oh semuanya, Masya Allah ya. Doain semuanya ya. Kita lihat jawabannya ya. Kuis itu jawabannya adalah mendoakan satu orang saja. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak doain siapa-siapa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya, nanti dulu satu-satu dulu ya. Nanti supaya lagi-lagi kita beragama ini supaya paham. Sedikit tapi paham lebih baik daripada banyak tidak paham ya. Yang lebih baik banyak dan paham. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, pahamkan kami di dalam beragamaan begitu. Ya. Wassalatil qa'imah. Ya tadi panggilan apa namanya azan, ya Allah panggilan azan ini Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua wassalatil qa'imah. Salat yang terus ditegakkan, ditunaikan. Berikutnya ati sayyidana Muhammad. Segitu dulu. Ya, kalau belajar sedikit-sedikit, insya Allah pinter. Ya, nggak usah buru-buru. Kalau ibu pengen hafal Quran, satu surat, sedikit dulu satu ayat, ayatnya dipotong-potong. Tapi motongnya harus benar. Ya, ibu biasa motong paha, motong dada, motong ini ya, udah biasa lah ya, motong bawang. Oke, jadi ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati itu artinya apa? Anugerahkanlah, datangkanlah, berikanlah Sayyidana Muhammad, berikanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-wasilah. Al-wasilah itu artinya tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji. Masya Allah. Al-fadilah, tempat yang utama. Oh Masya Allah. Jadi doa itu doa khusus untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya mendoakan lagi wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, diberikan derajat yang tinggi, diberikan tempat yang mulia. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, dan anugerahkanlah, bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia. Masya Allah. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada azan, dengerin, insya Allah seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dijawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa kan sambil ngiris bawang? Bisa. Bisa sambil oseng-oseng? Bisa. Masya Allah ya. Bapak-bapak bisa sambil
Apa nih? Sambil kerja, ya. Masya Allah, kalau sambil ngajar, mendingan dihentikan. Yuk kita dengerin murid-murid, mahasiswa, lebih baik begitu. Dengerin semuanya. Oh, nggak lama juga ya. Nah, doa itu sama dengan sholawat. Masya Allah. Jadi kalau kita mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita pun juga akan ditempatkan di tempat yang sama. Nanti kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Nanti kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi ketika di akhirat, ikhwanku itu yang mana? Ya. Ini Risma, halo, kedengeran di sini? Nah, ikhwanku ini yang mana nih? Nah, ikhwanku itu orang-orang yang sesudah mendengarkan azan itu berdoa untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nanti itu akan dikenali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini bercahaya, ini bercahaya, ini bercahaya, ini bercahaya, ini bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu dikumpulkan dan diajak kemana? Diajak ke Telaga Kautsar. Yang barang siapa yang minum Telaga Kautsar seteguk saja, setelah itu tidak akan haus lagi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama menghayati pertemuan kita di padang mahsyar nanti. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak sudah pernah ke padang Arafah. Sebagian mungkin belum. Insya Allah nanti Allah mudahkan. Padang Arafah tahun ini 48 derajat Celcius. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin saya diberi kesempatan oleh Allah untuk menghajikan ibu saya dan ayah saya sama istri. Ini syukur nikmat, dikasih kesempatan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa berangkat, kemudian menghajikan. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah 48 derajat Celcius. Panas apa panas? Panas. Tapi disinilah pahalanya banyak, doanya dikabulkan. Kalau dikasih panas harus sabar, karena keutamaannya juga lebih besar daripada panasnya. Coba dikasih dingin, ya, dikasih AC. Wah, itu mungkin bisa, nggak tahu lah, penampakannya banyak ya. Bukan yang di sini ya. Kalau di sini nggak ada yang penampakan, insya Allah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bersalawat rutin, rajin, ya. Nih cara gampangnya itu dari rumah ya. Dari rumah nih, mau ke Masjid Nurul Akbar. Keluar rumah, sudah siap-siap pakaian yang terbaik. Apa ininya, doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sudah keluar rumah, sampai ke masjid, paling enak kalau saya, ya, baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, berapa kali salawat bu? Nggak usah dihitung, serahin aja ke Allah, ya. Gitu. Berangkat keluar rumah, baca salawat, ke kantor, ke tempat kerja, dan sebagainya, ya. Masya Allah, ini kebaikan. Ibu mau kemana aja, tempat kerja, ke pasar, kemana, nganter anak sekolah, baca salawat, Masya Allah. Banyak. Jadi kita itu selalu berpikir tentang hidup sesudah mati. Masya Allah. Ya, kalau dengar kisah-kisah ya, saya nggak banyak kisahnya, tapi singkat saja. Ada ibu-ibu yang sakit, mestinya dia berangkat haji.
tapi sakit, disarankan untuk tidak berangkat. Si ibu itu nggak mau. Masya Allah, saya harus berangkat, walaupun sakitnya berat, ya, Masya Allah. Tapi setelah sampai di Madinah, Masya Allah, sakitnya bukan malah berkurang, tapi sakitnya bertambah. Tapi Masya Allah, ya, setelah itu diwafatkan di Madinah. Kemudian dikuburkan di makam Baqi, disolatkan oleh ribuan, ratusan ribu orang yang sholat di Masjid Nabawi dan di luarnya. Masya Allah, ini mulia banget si ibu itu, ya. Ketika dimandikan, banyak yang menyaksikan, senyum, happy. Ya Allah, ini ibu kok begini gitu, ya. Lalu ketika sudah disolatin, diantarkan, itu orang melihat yang mengantarkan tuh banyak sekali. Masya Allah, merinding saya dengar ini. Yang berjajar, yang berkerumun ini banyak gitu. Masya Allah, sampai jenazah ini diangkat gitu. Itu sampai ke sana. Masya Allah. Ada yang bertanya ke keluarganya, ibu ini kebiasaannya gimana? Ternyata salah satu kebiasaan ibu itu tiap waktu baca sholawat. Tiap waktu baca sholawat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Dan itu tanda cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang atau gampang? Gampang. Yang susah istiqomahnya. Karena itu minta istiqomah kepada Allah. Doanya gimana ibu bapak? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna boleh untuk semua keluarganya, jamaahnya. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. A'inna, tolonglah kami. Masya Allah. Kalau doa senangnya pakai a'inna, karena di belakang saya ada istri saya, ada anak-anak saya. Sekarang sudah dikasih cucu, Masya Allah, alhamdulillah ya. 1 cucu baru 2 tahun, senangnya sama kakeknya, alhamdulillah. GR di kakeknya ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong aku ya Allah, supaya kami bisa zikir dawam terus menerus, dan supaya kami bisa terus bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi, kami bersyukur. Dikasih sehat, bersyukur. Dikasih sakit, bersyukur. Loh, dikasih sakit, bersyukur. Karena yang lain nggak sakit, tapi passed away. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pilih yang mana? Pilih masih hidup ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Begitu ya. Kalau sudah wafat, sudah tidak bisa beramal. Kalau masih hidup, walaupun kurang sehat, masih bisa beramal, masih ya, masih bisa baca la ilaha illallah, masih bisa salawat, masih. Syukur tidak diwafatkan oleh Allah ya, gitu. Masya Allah. Jadi selalu syukur ya. Kepleset, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata masih bisa bangun, masih bisa jalan lagi, alhamdulillah ya Allah. Itu kemarin ada yang kepleset, kakinya nggak tahu gimana ya gitu. Syukur lagi. Masya Allah, ibu bapak yang dimuliakan Allah. Masya Allah ya, kita kan sampai asar ya tadi ya. Masya Allah. Insya Allah enggak, sedikit lagi ya, insya Allah. Baik, jadi ada azan. Masya Allah, itu baru 2. Kalau dihayati, luar biasa ini agama ini, luar biasa. Jadi saya ingin agar anak-anak kita, remaja kita,
Masya Allah. Ya, tadi itu di masjid kami ada ustadz yang berbicara 7 manusia pilihan. Salah satunya adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Kan biasanya bilangnya, maklum ya Pak, anak muda, ya kalau kebut-kebutan, kalau ini, kalau itu, kalau nakal, maklum katanya, ya kan? Bener ya? Bener, ada pendapat begitu gitu. Tapi kenyataannya mestinya nggak bener. Yang bagus, yang manusia pilihan adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Masih muda, semangatnya tinggi, energinya tinggi, luar biasa, tapi bertakwa kepada Allah. Masya Allah, ya, bertakwa, takut kepada Allah. Ini ada HP, dijaga betul, ya, ada yang buruk, ada yang baik. Kalau bisa menjaga, karena nggak ada orang yang tahu kita lagi buka apa, tapi Allah tahu, itulah namanya takwa. Masya Allah, siap ya? Kalau kita bertakwa, apalagi masih muda, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi salah satu di antara 7 manusia pilihan. 7 manusia yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada naungan di yaumil mahsyar. Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah. Tadi anak-anak sudah, remaja sudah, ibu-ibu sudah, bapak-bapak sudah juga. Mari kita baca salawat lagi, tapi dengan nada yang berbeda. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Enak Bu? Jadi Masya Allah, Islam itu indah banget gitu, ya. Nggak usah pakai lagu-lagu apa yang ada dombret-dombretnya gitu, nggak usah. Selera ibu, selera bapak nggak begitu, ya. Goyang dombret atau apalah gitu, ya. Tapi kalau ibu-ibu, sholawat aja nadanya beda-beda. Yang tadi gimana tadi? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hafalan ibu, saya segitu aja bisanya, ya. Tuh, Masya Allah. Itu satu sholawat nada yang berbeda, dua-duanya enak. Nasi uduk sama nasi ulam, ya enak dua-duanya. Coba dikasih nasi uduk tiap hari, nyari nasi ulam. Kasih nasi ulam terus-terusan, nyari nasi uduk. Nasi uduk, nasi ulam tiap hari, cari nasi kuning. Inilah manusia. Karena itu sholawat pun juga sebaiknya nadanya yang beda-beda. Enak insya Allah. Masya Allah, ya. Sambil direnungi, ya. Masya Allah. Ada lagi kalau kita nasyid lagi, salawat lagi, itu bisa nangis lagi. Ini kalau ini dari negeri jiran, ya, negeri jiran daripada Malaysia, ya. Masya Allah. Apa lagunya? Nada, ya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran cahayamu. Masya Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Masya Allah, terusin sendiri ya. Masya Allah.
Ya, saya senang dari kecil itu waktu kayak yang tadi itu siapa namanya? Namanya siapa tadi? Nafisah, Nabilah, ya mirip-mirip lah ya. Yang tadi itu saya diminta untuk maju. Ya, maju baca sholawat, lagunya beda lagi sama yang tadi. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Berkah ya. Insya Allah Islam ini bagus. Tapi jangan lupa seni dalam Islam, seni yang mengajak bertakwa, bukan seni yang mengajak bermaksiat. Cirinya gampang, anak-anak. Seni yang bermanfaat, seni yang mengajak takwa kepada Allah, itu seni yang dibolehkan oleh Allah. Nggak semua seni itu haram. Wah, ini haram, ini bid'ah, ini enggak. Nggak semua. Tapi yang tadi yang ketika seni itu dilakukan lalu menyebabkan maksiat kepada Allah, menyebabkan syahwat, ya, hawa nafsu, itu yang dilarang oleh Allah. Karena itu hati-hati Bu. Ya, kalau lagi goreng ini ya, jangan keluar goyang dompet, naudzubillah ya. Insya Allah bukan ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang nggak tahu jauh kali dikutuk kesananya lagi ya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ini seni yang perlu kita lakukan bersama-sama. Masya Allah. Tadi yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini ada pelajaran yang sangat berharga. Mestinya saya ceramahnya ini waktunya habis untuk cerita ini. Tapi ngelihat ibu tadi ada Tola Al-Badru, ada ibu solawat, ada anak-anak solawat, jadi temanya agak sedikit bergeser. Ya, Masya Allah. Kok bisa ya? Bisa ya, kan gak ada kontraknya ya. Boleh lah Insya Allah. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pakai ilmu kanuragan enggak? Kalau sekarang kan, gimana caranya supaya nggak ketahuan Belanda? Ini zaman lagi saya kecil ya, supaya bisa ilmu menghilang, ya, ilmu ngumpet belakang pintu kan gitu ya. Masih ingat ibu waktu kecil? Masih ya, mungkin ceritanya hampir sama. Pangeran Diponegoro itu bisa menghilang, ya. Padahal nabinya itu nggak pakai ilmu yang begituan, gitu. Mohon maaf ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dilindungi oleh Allah, doanya mustajab, tapi pakai strategi. Masya Allah, ya. Gimana? Kalau Mekah itu ada di selatan, Madinah ada di mana? Utaranya, walaupun nggak utara persis, agak nyerong ke barat begitu. Baik Ibu, ini biar cepat nih. Ya, biar fokus saja. Nanti kalau ujian, insya Allah bisa. Nah, ini mau ada ujiannya nih ya, Pak. Insya Allah. Kami kan bukan mahasiswa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Di atasnya mahasiswa, ibunya mahasiswa. Oh, Masya Allah. Ibu, Makkah ada di selatan, Madinah ada di utara. Kalau mau hijrah dengan cara cepat, dengan cara selamat, kira-kira Nabi itu berangkat bersama Abu Bakar, itu berangkatnya menuju kemana? Ke utara. Logika mengatakan demikian. Tapi ini Masya Allah, Nabi itu strateginya luar biasa. Nabi itu hijrahnya itu termasuk yang belakangan. Karena sahabat diminta hijrah, sahabat ini diminta hijrah, sahabat ini hijrah, sahabat ini hijrah. Ya, ini makanya Muharram ini menjadi momen hijrah yang luar biasa buat kita. Ya, jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan informasi kapan akan hijrah. Nggak ada yang dikasih tahu. Kenapa Ibu? Kalau orang sekarang bilangnya top secret. Top secret ya Bu. Bukan di rooftop ya. Nah, rooftop ya, insya Allah. Baik. Nabi SAW tidak memberitahu. Tapi begitu sahabat sudah pindah, sudah hijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk Umar. Kalau Umar hijrahnya nggak diam-diam. Wahai penduduk Mekah, ini Umar nih.
Umar nih, tahu kan, kenal? Oh, besok mau hijrah. Besok insya Allah saya mau hijrah. Kalau yang ingin istrinya jadi janda, besok temui saya. Waduh. Kalau yang ingin anaknya jadi yatim, besok temui saya. Besoknya beliau hijrah, nggak ada yang berani nongol. Wah, ini emang seperti bapak-bapak semua ya, insya Allah. Berani-berani, jawara-jawara. Masya Allah, barakallah. Ini Umar. Masya Allah, segitu aja ya. Tapi Nabi memberitahu informasi kalau mau hijrah bukan malam-malam. Memberitahu mau hijrah siang. Wahai Abu Bakar. Nah, Nabi itu jalan menyelinap ke rumahnya Abu Bakar siang hari. Siang bolong. Kenapa siang? Karena kalau siang tadi itu 48 derajat Celcius. Nggak ada orang yang keluar. Sehebat apapun. Kita pun juga kalau mau ke Masjid Nabawi, mau ke Masjidil Haram, pakai sorban dulu. Itu ya. Udah apa lagi? Payung. Udah gitu jalannya cepat. Itu. Masya Allah. Insya Allah nggak kebakar ininya. Nabi siang-siang datang ke rumah Abu Bakar, dan ini agak aneh. Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kita mau hijrah. Kapan? Nanti malam. Wah. Jadi ini strategi. Baik, singkat lagi, ketika Rasul hijrah, itu tempat tidurnya itu ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal di pojok-pojok sana itu sudah merencanakan orang-orang kafir akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diutus? Kepala-kepala kabilah, kepala-kepala suku. Suku ini sini, suku ini sini, suku ini sini, suku ini sini. Semuanya. Nanti ketika ketemu Nabi Muhammad, kita bunuh rame-rame, begitu. Sehingga kalau kabilahnya, mereka nyebutnya Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntut balas, mau menuntut siapa? Karena semua suku itu berkontribusi, nggak ada yang disalahin. Itu strategi mereka. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam-malam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini namanya mengorbankan keponakan? Tidak, ya, bukan, gitu. Tidak mengorbankan, karena Nabi tahu banget adat istiadat di Mekah, di Arab, pantang membunuh orang di dalam rumah. Dan mereka itu konsisten, walaupun kafir itu konsisten. Jadi ada selimut, ada orangnya bunuh, jet gitu misalnya, mereka tidak akan. Selimutnya dibuka dulu, set, ya Muhammad, oh bukan ternyata. Ali di sini ya, Muhammad di mana? Ali insya Allah selamat. Itu luar biasa. Nabi Muhammad sudah berangkat. Berangkatnya Madinah itu di utara, Nabi tidak ke utara, tapi Nabi kemana? Ke selatan, ke Gua Tur, ada di selatan. Masya Allah. Sehingga orang itu logika mengatakan, ayo kita kejar Nabi Muhammad, kejar ke utara, nggak ketemu. Nabinya ke selatan, tapi ke selatannya 3 hari. Masya Allah. Jadi nggak langsung lari, karena kalau lari ya dalam tanda kutip pasti gitu ya, pasti ketangkep. Mau lari kemana? Padang pasir kok dilihat. Kalau hutan masih bisa nyelinap, ini padang pasir. Ini Masya Allah. Dan Nabi punya strategi yang luar biasa. Dan seterusnya ya. Kalau nggak pakai dan seterusnya sampai zuhur ini ya. Nanti dibaca lagi, Masya Allah ya. Lalu dikagumi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Itu pun sudah begitu ya. Itu juga ada juga orang-orang kafir yang datang ke Gua Tur. Nah disinilah Allah perintahkan merpati, laba-laba untuk bikin rumahnya lagi. Masya Allah, itu pertolongan Allah. Begitu sudah
aman, sudah sepi, aman, keluar, kemudian baru jalan. Jalannya pun juga zigzag, nggak lewat jalur Pantura. Mau ke Tegal, kampung saya, lewat Pantura, udah gampang. Set, lewat mana tuh? Bandung. Set, muter lagi Kuningan. Set, muter lagi Ciamis. Set, gitu. Jadi jalur ini tetap diikuti, tapi dipotong-potong terus. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Begitu sampai di Madinah, apa yang terjadi? Mereka semua sudah menunggu. Kok di Madinah banyak orang Islam ya? Kenapa coba? Bingung kan, nabinya aja baru datang. Kok orang Islamnya udah banyak? Jadi Nabi sedari awal itu sudah dakwah dan ngirim utusan, Mus'ab bin Umair. Jadi ketika ada haji, tokoh-tokoh yang lagi pada haji didakwahi oleh Nabi, diajak oleh Nabi, dan masuk Islam. Masuk Islam, pulang, nanti dihantarkan, ditemani oleh dai Mus'ab bin Umair diantaranya. Itu Masya Allah, Mus'ab bin Umair itu orang yang wajahnya mirip Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng, nggak usah ditanya. Berarti nggak ganteng? Ya nggak usah ditanya maksudnya. Udah pasti ganteng lah. Ya, Mus'ab bin Umair kalau pakai minyak wangi, minyak wanginya tidak ada duanya. Dulu waktu belum Islam, sehingga kalau dia lewat, minyak wanginya udah berapa menit, orangnya udah di pasar minggu gitu, wanginya masih ada. Ya Allah, ini Mus'ab lewat. Karena nggak ada yang punya, Bapak juga nggak punya kayaknya deh. Ya, Masya Allah. Itu Mus'ab. Ya, tapi setelah masuk Islam, itu semua tidak seperti itu. Ya, itu terlalu duniawi ya. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mus'ab bin Umair sudah dakwah kemana-mana. Sahabat-sahabat diutus oleh Nabi sudah dakwah ke Madinah, sehingga tidak ada satupun pintu yang tidak didatangi oleh dakwah. Karena itu wajar ketika Nabi hijrah, sebagian besar penduduk Madinah sudah Islam. Alhamdulillah, kecuali bangsa Yahudi, kecuali orang-orang munafik. Itu bangsa Yahudi mestinya mereka orang yang pertama kali beriman. Tapi kalau di surat Al-Baqarah bunyinya awwala kafirim bih, awwala kafirim bih, orang-orang yang pertama kali kafir. Karena sebelum datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah baca di kitabnya. Halo, Ibu, sedikit lagi. Mereka sudah baca di kitabnya akan datang seorang Nabi, seorang Rasul, namanya Ahmad atau Muhammad. Dan mereka orang-orang Yahudi bangga banget. Bahkan kalau bertawasul, tawasulnya kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu lahir dan diutus, kalau doa selalu nyebut Nabi Muhammad, doa nyebut Nabi Muhammad. Begitu datang diutus Nabi Muhammad, ternyata bukan dari Bani Israel. Itu mulai dengkinya muncul. Yang tadinya ditunggu-tunggu, begitu lahirnya bukan dari sukunya, bukan dari Bani Israel, dia dengki. Lahir dari mana? Bani Ismail. Bani Ismail sebetulnya Bani Ibrahim juga. Bani Israel itu juga dari Nabi Ibrahim. Nah, itu ujian buat mereka. Karena setiap kali lahir Nabi, Bani Israel, Nabi lagi Bani Israel, Nabi lagi Bani Israel, Nabi lagi Bani Israel. Ratusan Nabi dari Bani Israel. Sehingga mereka pede banget. Tahu nggak? Nih di kitab gua nih, ntar bakalan lahir seorang nabi, namanya Ahmad. Wah, kalau datang ini kita harus beriman. Wow, begitu. Karena saking pedenya mereka bilang nanti akan lahir nabi, dan nabi itu nggak dari bangsa lain, dari bangsa Bani Israel. Ketika lahir bukan dari bangsa Bani Israel. Rupanya disimpan ini. Nabi Ismail keturunannya nggak ada yang nabi, kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah. Itu yang menyebabkan dengki sampai hari ini. Karena itu doakan orang-orang Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa. Mereka tidak mau hijrah keluar. Hijrah itu artinya meninggalkan gelanggang. Seperti dulu, ibu-ibu kalau zaman dulu, zaman Belanda suruh hijrah mau. Enggak lah. Apa namanya? Mati urip apa? Ya, hidup mati saya di sini. Ini tanah kelahirannya. Demi Allah. Kan begitu ya. Ini pas Agustusan ini ya. Masya Allah, pas banget ini. Itu mereka pejuang-pejuang ini luar biasa. Nggak mau hijrah. Hijrah itu artinya kalah. Orang Gaza, lu kan punya tanah lo, lu kapling lu berapa lo, ya. Kemudian pindah aja, lu kasih kapling lu yang lebih luas. Lu pindah situ hidup tuh, nanti dikasih kebun, kasih apa, udah hidup di situ. Nah nanti Gaza buat gua. Mau ibu bapak? Nggak mau. Pejuang bukan seperti itu. Alhamdulillah orang-orang Gaza itu, Masya Allah, Imam Syafi'i, imam kita itu lahir di Gaza. Masya Allah. Ya, keturunannya itu rata-rata bermadhab Syafi'i di sana, di Palestina, di Syam. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena itu, mari kita doakan mereka, semua dukung mereka. Minimal doa, minimal kalau doa kunut, ada tambahan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Kunut-kunut kita subuh, doakan Palestina, keluarkan nazilahnya. Masya Allah. Saya di Masjid Al-Zikri, saya ketua DKM, saya perintahkan untuk baca doa itu. Khusus untuk Palestina. Yang bisa kita doakan itu. Ibu, Bapak, jangan lupa, kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, negeri mana yang mengakui kemerdekaan kita? Palestina. Ketika yang lain, apalagi Belanda, nggak mengakui. Yang mengakui siapa? Negeri Muslim. Palestina bukan kayak sekarang. Palestina itu, wah, subur, makmur, sejahtera, mantap, gitulah. Itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Baru Mesir mengakui, negeri-negeri Muslim mengakui, dan seterusnya. Jangan lupakan sejarah. Sekarang mereka sedang berjuang, maka kita juga harus mendoakan. Pasang bendera-bendera merah putih juga di sana. Bikin rumah sakit, walaupun dibom, bikin lagi. Masya Allah, nanti Allah akan berikan kemenangan. Mereka Masya Allah diuji oleh Allah dengan syahid yang luar biasa. Jumlahnya banyak. Kalau di sini ada syahid berapa orang? Oh, jarang sekali ya. Kalau di sana hampir tiap hari ada syahid. Syahid itu pindah dari dunia ke alam barzah. Sama alamnya beda aja, tapi mereka mulia. Masya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini penutup beneran ini. Biasanya senangnya doa penutup ya. Nah, penutup beneran. Ketika Nabi hadir ke Madinah, ada yang naik pohon apa bu? Kelapa? Bukan ya. Pohon kurma ya kan? Ada naik rambutan? Gak ada ya. Ada yang naik apa gitu? Ya. Masya Allah. Tungguin lagi belum muncul. Tungguin lagi belum muncul. Udah datang belum? Belum. Udah datang belum? Jadi mereka bukan nungguin orang yang sudah pasti selamat. Belum tentu. Iya kan? Karena Nabi ini lagi berjuang luar biasa gitu. Wah. Dan pernah ketemu sama orang yang naik kuda bawa panah. Namanya Suraqah bin Malik. Ketemu ya Allah. Walaupun sudah ikhtiar macam-macam, tapi dipertemukan Allah. Ketemu Abu Bakar, gimana rasanya? Ya Allah, ternyata ini ada Suraqah, kenal. Bawa panah, belakangnya anak panahnya banyak.
Ya Allah, gimana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perasaannya gimana ini? Jangan Rasul ya, Abu Bakar deh. Kalau Rasul ya Masya Allah luar biasa ya imannya. Abu Bakar kan sahabat ya, yang lebih bagus dari kita ya. Masa sama sih, Insya Allah ya. Tapi ini luar biasa, udah gitu ditarik panahnya. Ya Allah, gimana akhirnya Abu Bakar itu melindungi. Ya Rasulullah, saya di belakang. Masya Allah. Itu Abu Bakar itu selalu jagain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, daripada Nabi yang wafat, mendingan aku yang wafat. Itu ibu bapak, karena itu saya mengajak ini bukan baper ya, memang begitu, bawa perasaan. Ketika ditarik panahnya, ternyata kudanya jatuh, bubrak. Allahu Akbar. Nabi jalan terus, ya. Terus ngejar lagi, dekat lagi, tarik lagi, mau dilepas, kedubrak lagi. Nabi dan Abu Bakar jalan lagi terus. Yang ketiga kalinya kedubrak lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Suraqah ini ketakutan. Ini memang bukan orang sembarangan memang. Walaupun di kepala Suraqah akan dapat 100 ekor unta. 100 mercy, satu aja, Masya Allah ya. Gitu, 100 gitu. Kebayang kan? Nah ini udah ketemu, karena nggak ada orang yang ketemu. Akhirnya didekati, wahai Suraqah, Masya Allah, kamu nggak usah begitu. Sudah, kamu pulang aja. Nggak dia apa-apain coba. Nah, ini dia nih. Ayo Abu Bakar kita habisi, kan enggak? Enggak. Nah, didoakan, Suraqah, kamu pulang, tapi janji sama saya. Mau nggak? Iya ya, mau ya Muhammad sudah. Saking takutnya, oke, pulang, bilang sama orang Mekah, nggak ketemu, cuman ngomong segitu doang. Gimana ketemu? Nggak ketemu, nggak ada, udah nggak tahu kemana. Disuruh ngomong kurang lebihnya gitu lah ya, pakai bahasa Arab tentunya lah ya, Masya Allah. Ya, dan Suraqah dikasih hadiah, hadiahnya masa depan lagi. Nanti Islam itu akan menguasai Persia. Orang Betawi bilang, atau orang Sunda bilang boro-boro. Kan gitu ya? Boro-boro. Dakwah aja dikejar-kejar, umatnya aja luar biasa. Ini boro-boro, ya. Nah, Nabi bilang, nanti kami beri hadiah gelang-gelang Raja Persia. Persia itu terkenal kerajaannya, itu banyak gelang-gelangnya. Oh, gelang-gelangnya Masya Allah, ada emas, ada perak, ada intan, permata, macam-macam. Kami akan hadiahkan. Coba. Masya Allah, ini futuristik banget ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata benar, ketika Nabi wafat, Persia belum berhasil dibebaskan. Tapi zaman Abu Bakar belum juga. Zaman Umar bin Khattab, Persia berhasil ditaklukkan. Dan gelang-gelang itu dikumpulkan. Umar bin Khattab masih ingat orang yang namanya Suraqah bin Malik, masih hidup, qadarullahnya masih hidup. Begitu ngumpulin gelang-gelang ini, Suraqah mana nih? Suraqah mana? Ya, Masya Allah. Dicari gitu, seantero Jazirah gitu, akhirnya ketemu Suraqah. Diberikan hadiah itu sebagai janji Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Nabi, yakini itu. Jangan sampai nggak yakin. Umar yakin. Oh, Nabi ngomong begitu ya? Iya. Apalagi, ibu pernah ke Turki? Pernah ke Istanbul? Istanbul itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Konstantiniyah, namanya Konstantinopel. Kelak nanti Islam akan sampai kepada Konstantin dan Romawi. Ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu? Kata Nabi, Al-Konstantiniyah. Konstantinopel nanti akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Ternyata benar, berabad kemudian
Konstantinopel berhasil dibebaskan oleh orang namanya Muhammad atau Mehmet. Kalau di sini Mamat, maaf ya. Kalau di Turki namanya Mehmet. Ya, kalau orang Indonesia namanya Muhammad. Arab Muhammad juga. Berhasil dibebaskan. Alhamdulillah. Jadi insya Allah begitu sampai ke Madinah, apa yang dilakukan itu tadi. Tala'al badru alaina. Ini penutup ya. Kita sama-sama yang semangat, yang menggema di masjid ini. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Satu aja ya, satu bait aja. Nanti sampai zuhur lagi. Ya, artinya apa? Nah, sekarang lagi artinya kan. Ibu Bapak, kalau menyanyikan itu harus ngerti. Belum ngerti jangan nyanyi. Galak banget. Iyalah masa satu bait aja kan gitu. Saya udah ngerti siap. Gitu. Alhamdulillah. Pola al badru alaina. Ya. Al badru itu apa? Badru tuh yang di situ tuh, yang Abang Badru, bukan. Mohon maaf ya bila ada kesamaan nama ya. Pola al badru, badru itu bulan purnama, masya Allah ya, luar biasa. Badru bulan purnama. Al badru polaun, bertolak, apa namanya, muncul. Bulan purnama telah muncul alaina, untuk kita, di tengah-tengah kita. Masya Allah. Siapa yang dimaksud? Al-Badru, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Min saniyatil wada'. Min itu dari, saniyah itu celah-celah. Gitu. Min saniyatil wada', dari celah-celah perbukitan. Masya Allah. Ya. Dari celah-celah wadi, ini ada apa namanya? Wadi itu apa sih? Sumber air. Kalau di padang pasir itu ada namanya wadi ya. Wadi itu ada kayak lubang gitu, tapi ada airnya. Gitu. Jadi ada bukit, ada lembah, ada wadi. Min saniyatil wada'. Memang datang ini bulan purnama, masya Allah, kelihatan dari jauh. Wajahnya itu begitu indah, masya Allah. Ya, wajib syukru alaina, wajib kita ini bersyukur. Kita semua wajib bersyukur. Mada'a lillahi da', artinya bersyukur atas apa yang diseru, apa yang diajarkan, apa yang didakwahkan oleh dai namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi segitu aja udah merinding. Ya, nanti insya Allah hadrohnya itu bercucuran air mata. Ya. Bukan goyang-goyang begini. Insya Allah. Ya. Bercucuran air mata. Ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Bayangkan kita nanti akan ketemu ya, tapi ada satu lagi. Di akhirat nanti ada yang bercahaya, tapi juga ada yang tidak bercahaya. Ini yang kita takutkan. Yang tidak bercahaya itu kata-katanya gimana? Ya Rasulullah, saya menjadi pengikutmu, kata Nabi. Diseru oleh suara, kata suara itu bilang, bukan ya Rasulullah, dia bukan pengikutmu. Ya Rasulullah, saya dulu sholat bareng, saya dulu di masjid bareng, saya dulu berjuang bareng, tapi kenapa saya nggak bercahaya? Kenapa Ibu?
Karena di dalam kolbunya ada penyakit namanya nifak, munafik. Dia seolah-olah sholat bareng, dia seolah-olah berjuang bareng, tapi sesungguhnya serigala berbulu domba, singa berbulu ya wis lambuh ya. Intinya orang munafik itu begitu. Jadi zaman di Ponegoro ada orang munafik. Oh banyak, mata-matanya banyak, centang-centengnya banyak. Zaman Cut Nyak Din berjuang ada banyak. Siap lihat film ini kalau 17-an ini enak lihat Cut Nyak Din, lihat ini. Ambil pelajaran dari orang-orang munafik yang di sekitar para pahlawan kita. Cut Nyak Din ditangkap itu gara-gara orang munafik yang ada dulu. Wah, wahai Cut Nyak Din gini. Habis itu malam-malam menyelinap. Ketemu Belanda. Kasih tahu Cut Nyak Din itu di sini. Tapi Cut Nyak Din yang namanya pejuang, ya tentu mendetek nih ada yang getaran-getaran yang nggak bener ini, langsung ngabur juga set. Akhirnya itu bertahun-tahun nggak ke detek. Tapi qadarullah, beliau juga harus ya qadarullahnya ditangkap dan jadi pelajaran kan gitu. Si Centeng itu juga mungkin nanti akan dihukum oleh Allah. Cut Nyak Din pahlawan kita pun juga perjuangannya luar biasa. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama yang terakhir ini jangan sampai ada penyakit nifak di dalam diri kita. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berjuang, misalnya di Palestina, ngapain berjuang seperti itu? Masya Allah. Ngapain berjuang? Ya, mendingan serahin aja sama Israel. Ya Allah. Jangan sampai ada seperti itu. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin. Ini amanah yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf lahir batin semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.